Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal'am bal hum adall ulaika hum ghafilun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Shadaqallahul adzim. Jamaah sidang salat Jumat, hamba Allah yang mulia, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang berarti al-khawfu minal jalil, rasa takut kita terhadap ancaman Allah. Wal amalu bitanjil, beramal sebagaimana Allah contohkan dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Wasyukru ala jajil, bersyukur terhadap nikmat Allah. Waridho bil qalil, ridho terhadap yang sedikit. Dan pada akhirnya takwa itu adalah wal istidadu li yaumir rahil, mempersiapkan diri kita untuk menuju kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat kelak. Dengan bekal takwa inilah kita akan menjadi hamba Allah yang mulia di sisi Allah, sebagaimana Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang mulia di sisi Allah di antara kita adalah hambanya yang bertakwa kepadanya. Jamaah sidang salat Jumat, hamba Allah yang mulia, Allah memberikan aturan-aturan atau syariat yang tujuannya adalah untuk kebahagiaan dan kemaslahatan bagi umat manusia itu sendiri. Aturan-aturan itu yang di dalam ajaran Islam dikenal dengan maqasidus syariah, tentang aturan-aturan tujuan syariah itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah tentang hifdzuddin, kebebasan di dalam beragama. Tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam untuk memaksakan kehendak di dalam beragama ini. Islam memberikan kebebasan tentunya kepada umat Islam itu sendiri untuk menjalankan ajaran ibadah yang telah dilakukan, yang telah diajarkan terhadap bagaimana rukun iman, rukun Islam, bagaimana syahadatnya, solatnya, puasanya, dan hajinya. Maka di dalam hal ibadah itu Allah telah berikan kebebasan kepada umat itu sendiri. Apabila terjadi sekelompok orang atau oknum yang melakukan pemaksaan atau melakukan intimidasi terhadap umat, kebebasan beragama itu, maka itu adalah sebuah kemungkaran yang artinya kemungkaran itu maka kita berhak untuk melawannya. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi
fa ilam yastati fa bi lisani fa ilam yastati fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Apabila kita melihat sebuah kemungkaran, maka cegahlah. Pertama dengan kekuasaan yang kita miliki. Apabila kita tidak mampu dan tidak mempunyainya, maka bisa dengan lisan kita untuk mengucapkan terhadap kemungkaran itu. Dan apabila tidak mampu juga, maka dengan kebencian kita terhadap perilaku itu. Dan itu adalah serendah-rendah dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terhadap kebebasan beragama inilah yang kemudian Al-Quran telah menjelaskan dalam Quran surat kedua ayat 256. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy. Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu sami'un 'alim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas dari jalan orang yang benar, dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada kita apabila melihat sebuah kemungkaran terhadap hal ini, pengekangan terhadap kebebasan beragama dan menjalankan ibadah, maka itu sebuah kemungkaran. Maka dalam hal ini kita punya kewajiban untuk mencegahnya, seperti halnya yang disebutkan di dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW. Ketika seseorang mempunyai kekuasaan, maka kekuasaan itulah yang bisa dilakukan dalam pencegahan ini. Kekuasaan berarti terkait tentang kepemimpinan. Maka di dalam ajaran Islam, seorang pemimpin yang adil itulah yang diantara kriterianya adalah mereka yang punya sikap sidik, sikap benar, jujur, sikap amanah yang artinya dapat dipercaya, sikap fatanah yang artinya cerdas, dan sikap tabligh yang artinya transparan. Maka bila seorang umat Islam menemukan pemimpin yang mempunyai kriteria semacam itu, maka kita sebagai umat Islam tentunya mempunyai kewajiban untuk memilihnya. Bahkan apabila kita mempunyai pemimpin yang punya kriteria tersebut dan kemudian kita meninggalkannya, maka bisa berakibat dosa pada dalam diri kita. Dengan pemimpinan yang adil inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada pemimpin yang adil, di mana perlindungan itu susah didapatkan pada yaumul kiamat nanti. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maqasidus syariah tentang hukum-hukum Allah yang pertama tentang kebebasan beragama, tentang hifdzuddin, menjaga agama itu sendiri. Yang kedua adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa, kehidupan manusia. Fenomena yang terjadi pada saat ini, kita melihat berita, bahkan mungkin menontonnya setiap saat. Ada kasus seorang ibu yang begitu tega membunuh putra-putrinya. Bahkan yang terbaru ada kasus seorang bapak yang tega membunuh anak-anaknya. Apa gerangan yang terjadi? Di mana letak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah perilaku kita sudah melebihi seperti perilaku binatang ternak, bahkan lebih zalim lagi? Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hal ini telah menjelaskan dalam ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal anbal hum adar ulaika humul ghafirun. Kebanyakan dari isi neraka jahanam itu adalah bangsa jin dan manusia. Mereka punya hati, tapi hatinya tidak digunakan untuk memahami
ayat-ayat Allah. Mereka punya mata tapi matanya tidak digunakan untuk melihat kuasanya Allah. Mereka punya telinga tapi telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan kalam Allah. Maka mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih hina daripada itu. Sungguhnya Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terhadap kasus yang ada dalam fenomena saat ini, begitu rapuhnya iman seseorang, kasus yang terjadi dengan sadisnya tanpa ada keimanan dalam dirinya, begitu teganya seseorang membunuh anaknya, putra-putrinya karena alasan ekonomi, alasan rumah tangga dan lain sebagainya. Maka dalam kesempatan kali ini khatib mengingatkan kepada diri khatib dan kepada jamaah, kembalilah kita untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohon ampunlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah Zat yang Maha Pengampun. Perbanyaklah kita zikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu menjadikan sesuatu yang jauh menjadi dekat, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, sesuatu yang dibenci menjadi dicintai karena doa zikir yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu dekat kepada kita. Ayat Al-Quran menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka apabila Muhammad mereka bertanya kepadaku, jawablah bahwa Allah itu dekat. Allah mengabulkan doa-doa hambanya yang mau berdoa kepadanya. Maka itulah perintah Allah agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membunuh atau bunuh diri itu tidak dibenarkan dalam agama. Karena orang yang membunuh, maka pastinya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, sebagaimana Quran surat An-Nisa ayat 93 yang menjelaskannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maqasidus syariah, hukum-hukum Allah yang ketiga adalah hifdzul akal. Bagaimana Allah perintahkan kepada kita untuk menjaga akal kita. Bahkan perintah yang pertama kali turun adalah Iqra, yang artinya membaca. Bagaimana kita membaca akan ayat-ayat qauliyah Al-Quran yang kita baca setiap hari, atau ayat-ayat kauniyah tentang kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga akal itu sendiri. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim dijelaskan untuk menjaga akal ini setidaknya ada 5 atau 6 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah daqain, yaitu kecerdasan. Allah berikan kepada kita hidayah akal, maka hidayah akal itu kita gunakan, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Proses yang kedua itu wahirsin, yang artinya adalah kesungguhan. Kesungguhan kita di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu, dalam mempelajari ayat-ayat qauliyah atau ayat-ayat kauniyah, itu dibutuhkan yang namanya kesungguhan. Kemudian wastibarin, proses untuk menjaga akal itu dengan kesabaran. Kesabaran dalam menuntut ilmu, kesabaran di dalam belajar. Seseorang yang tidak sabar dalam belajar, dalam penatnya belajar, maka seseorang itu akan menyesal dalam kebodohannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga akal kita maka perlu yang namanya bulughah, yang artinya biaya. Tak akan kita dapatkan gelar seorang sarjana, bahkan profesor, ataupun sebaliknya seorang ustadz, kiai, intelektual dan lain sebagainya,
semuanya tentu adanya biaya yang harus kita dapatkan, baik itu melalui beasiswa ataupun melalui usaha yang kita lakukan. Dan untuk menjaga hati kita, menjaga akal kita, yaitu dengan wa'disatu ustadin, bagaimana kita tetap menghormati terhadap guru-guru kita yang telah mengajarkan kepada kita dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, itu karena jasa seorang guru kita. Maka kita tetap menghormati mereka ketika ada maupun sudah tiada. Setiap sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita tetap menghormati dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga akal, hifzu akal itu bisa dilalui dengan proses batuli zaman. Ternyata butuh waktu yang sangat lama. Butuh yang namanya waktu, tenaga dan lain sebagainya untuk menjaga akal ini. Dan proses itu dilalui dengan waktu yang sangat panjang. Orang yang menjaga akal inilah, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan, barang siapa yang berjalan menuju ilmu, maka Allah akan tunjukkan dia jalan menuju ke surganya. Penduduk langit dan penduduk bumi ini akan selalu berdoa kepada orang-orang yang menjaga akalnya, orang-orang yang menuntut ilmu. Bahkan ikan yang di dalam kolam pun selalu berdoa kepada orang-orang yang menuntut ilmu itu sendiri. Dalam ayat Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Pada akhirnya orang-orang yang mampu menjaga akalnya, Allah akan memberikan kepada mereka derajat kedudukan yang tinggi. Karena apa? Karena imannya, karena ilmu yang dimilikinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maqasidus syariah, hukum-hukum Allah yang diajarkan kepada kita adalah tentang hifdzun nasl, yang artinya menjaga tentang keturunan kita. Untuk mendapatkan keturunan yang benar yang diajarkan di dalam agama, maka proses itu dilalui dengan pernikahan atau perkawinan. Dalam hadis Nabi disebutkan, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka nikahlah, karena nikah itu adalah sebagai sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Wahai para pemuda, para pemudi dan jamaah sekalian, bagi yang belum menikah, maka segeralah menikah untuk mendapatkan keturunan yang benar yang diajarkan di dalam ajaran agama. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW telah menjelaskan di dalam hadisnya, tungkahul mar'atu li arba'in, limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha. Untuk mendapatkan keturunan yang sah itu, maka butuh yang namanya indikator apa yang kita perlukan untuk memilih seorang istri. Di antaranya adalah karena kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Dalam hadis Nabi itu diperintahkan, pilihlah karena agama. Seorang yang menjaga keturunannya karena agamanya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan didapatkan dengan istrinya yang salehah, suaminya yang soleh, keturunan yang baik-baik, dan insya Allah didapatkan kekayaan yang penuh dengan keberkahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada poin yang kelima, maqasidus syariah yang disebut dengan aturan-aturan agama itu, yaitu dengan hifdzul mal, menjaga harta. Kekayaan yang kita miliki itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita kaya, semakin lama hisabnya. Semakin kita menumpuk-numpuk harta, semakin banyak pertanyaan yang Allah berikan kepada kita. Maka
Apa yang harus dilakukan bagi orang yang mempunyai harta yang banyak? Tentunya adalah nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan harta yang dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu bagaikan sebutir benih yang kemudian menumbuhkan 7 bulir, dan tiap-tiap bulir itu menumbuhkan 100 butir. Dari 1 menjadi 7 dan kemudian menjadi 700. Itulah rumus yang disampaikan Allah kepada hambanya yang dititipkan dengan harta bendanya itu. Maka ketika Allah berikan kepada kita harta, kekayaan, bagaimana kita menjaganya? Dengan cara didapatkan dari mana harta itu dan dikemanakan harta itu dibelanjakan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aturan-aturan yang Allah berikan kepada kita itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan dan untuk kemakmuran umatnya supaya selamat dunia dan akhiratnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi kita hambanya yang taat kepadanya, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan semoga negeri ini selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, penuh keberkahan dunia dan akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة مسبكة بقدسه. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أجر أكبر. أقم الصلاة.